Oke, ini ya. Oke, ini di-download. Nah, kalau Anda ingin melihat translator, Anda pergi ke Google, ya. Nanti Anda tulis saja sorry, mana tadi? Nih, Anda type Google Translate, ya. Di sini Anda tulis gitu ya. Translate extension. Ambil ini Google, kalau Anda pakai Chrome, ini diklik. Setelah itu langsung add ke Chrome. Ya, selesai. Nanti muncul seperti ini. Anda bisa ganti-ganti. Ya, mau pakai bahasa Indonesia atau macam-macam. Ini bisa dirubah-rubah ya. Choose another language, mau pakai bahasa yang bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau bahasa Belanda ini kalau nggak salah. Banyak ya. Oke, Anda bisa pakai itu. Oke, itu yang pertama. Anda harus download ini Deep C++ ya. Karena Anda harus bikin program nanti di sini. Terus yang kedua, Anda harus download Rapid Typing Tutorial. Ya, yang kedua itu Anda harus download ini, download Rapid Typing Tutorial. Karena kemarin itu terlambat ya, bahwa Anda itu sebelum 2 minggu pertama itu Anda harus bisa ngetik 10 jari tanpa melihat, blind typing. Itu syaratnya 40 kata per menit di JTK. Ya. Kemarin itu rata-rata 50 kata per menit. Nah, sekarang nanti itu jadi nilai ya. Anda harus misalnya saya sudah punya, nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini. Anda bisa belajar ya. Rapid typing. Misalnya ketik S blank S ketik blank L blank A titik koma S L, ini latihannya ya, terus titik koma S L A titik koma S L A titik koma. Nah, nanti kelihatan seperti ini ya. Ya, excellent, tapi speednya 36 word per minute. Ya, itu kalau hanya satu huruf. Ini Anda diminta 40 kata per menit. Nanti kita tes minggu depan, gitu ya. Anda harus ngetik. Nah, hasilnya yang Anda copy itu ini, ya. Kalau Anda pakai Windows, Anda bisa tekan capture screen, control, tekan tombol shift, lambang Windows sama S. Ya, kalau Anda tekan ini bertiga, ini keluar abu-abu, nah Anda bisa klik ini. Nah, ini yang dikirimkan nanti ke saya. Ya. Jadi kalau ini masukkan, Anda copy ke Word misalnya.
paling bawah misalnya. Ini hasilnya, Ctrl V, langsung kerekam. Nah ini yang Anda kirimkan nanti ke saya 2 minggu kemudian. Jadi minggu depan Anda mesti ketemu belum hari Kamis gitu. Jadi hari Kamis ini kalau Pak Iwan tidak bisa mendatangkan dosen tamu, ada typing ini, ya, latihan di sini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, dia ulangi lagi. Pertama Anda harus install DevC++-nya, terus Anda download dan install. Kedua, Anda harus install juga software namanya Rapid Typing. Anda bisa download, pilih apakah operating system Anda 64 bit OS-nya atau masih yang 32. Tapi menurut saya rata-rata udah 32 bit semua. Ya. Terus yang ketiga ini Google Translate, ya, kalau Anda ingin web browser Anda sudah otomatis pindah ke bahasa Indonesia. Oke. Sekarang saya mau lanjutkan dengan apa ya? Memori. Ya. Nah, ini adalah program DevC++-nya nih. Kalau Anda buka install, nah saya mau kasih lihat kalau saya mau bikin file baru, misalnya memory check, open. Oh, sorry. Kita create baru, create project, namanya Oke. Nah, di sini kemarin itu Anda pasti sudah diajarkan oleh Bu Ade atau belum ya DevC-nya? Coba saya ingin dengar. Belum, Pak. Belum. Baru program di Excel. Word. Masih konsep dasar gitu, Pak. Oke, biarin aja, nggak apa-apa. Kita lihat aja dulu ya. Jadi kalau di program pakai menggunakan DevC++ itu, kita kalau mulai selalu dari sini, file, new, misalnya file, new, nanti boleh pilih Anda pakai source file atau project. Biasanya kita pakai project, ya. Karena dengan project kita bisa debugger, ya. Debug artinya melihat bagaimana program bekerja. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang memori kan ya, gimana cara menyimpan. Nah, sekarang saya mau coba bikin program. Jadi kalau di DevC++ selalu harus menuliskan kata ini, include standard I/O. Jadi maksudnya ini adalah input output yang digunakan di DevCC ini pasti bisa ke display dan ke file dan sebagainya. Oke. Yang kedua, ini harus ada include standard library .h. Lupa ini .h-nya. H itu singkatan dari header. Ya. Oke. Oke. Nah, function utama adalah ini.
Jadi kalau Anda bikin program, pasti harus ada dalam tanda kurung, ada main-nya. Nah, disinilah Anda mulai bekerja, ya, bekerja membuat program. Nah, kemarin itu saya ingin tahu kalau saya punya variabel integer, ya, variabel Anda sudah tahu kan ya, variabel A, integer, misalnya umur gitu ya, variabel umur, isinya adalah 30. Saya ingin lihat umur ini, variabel umur ini di memori ada di pada lokasi mana atau di address mana. Jadi saya bisa tuliskan printf, ya. Saya display alamat atau address variabel umur di memori, terus di print karena saya ingin lihat addressnya, pakailah ini tanda ampersand dan nama variabelnya yaitu umur, ya. Jadi umur ini saya mau print di sini. Nah, di C++ ini kalau kita ngeprint mencetak ke display variabel umur ini, dia harus dikasih format di sininya itu. Ya, kasih format misalnya persen kasih D. Ini D itu adalah singkatan dari integer untuk desimal. Integer, ya. Dan jangan lupa selalu pakai titik koma. Oke, kalau udah selesai, kita mau lihat hasilnya. Bisa nggak kita lihat ini alamatnya di umur ini? Nah, di sini di pojok ini kita harus compile dulu. Ya, karena dia interpreter, kita compile, langsung kita run. Sini bisa. Atau pakai ini langsung, compile dan run. Ya, jadi ada 3 icon di sini. Kita compile dulu aja ya, biar kita lihat ada error atau tidak. Oke, saya lupa harus di save dulu namanya. Memori memo address. Oke, tidak ada error ya. Terus baru kita run. Lihat di sini. Di sini lihat alamat di sini. Address variabel umur di memori ini nih alamatnya. Tapi karena kecanggihannya bahasa pemrograman C++ ini, dia sudah bisa merubah ke desimal. Saya nggak mau pakai desimal, saya maunya pakai heksa, bisa nggak? Bisa. Ya, kita coba dulu di sini. Misalnya dalam desimal, yang ini dalam heksa. Jadi kalau heksa ini harus X. Lihat ya, hasilnya seperti apa. Lihat tulisannya di sini ya. Alamat dalam desimal ini. Terus di sini nyambung alamat address dalam heksa segini. Saya nggak mau ini nyambung jelek, jadi harus ada bikin new line. Kita pakai
eh, backslash ya, garisnya. Ini N singkatan dari new line. Jadi dia harus ada keluar di sampingnya. Oke, tutup dulu. Oke, kita lihat hasilnya, kita compile lagi. Ya, beda ya. Jadi bilangan desimal alamat memori alamat variabel umur ini di dalam memori ada di address gini dalam desimal. Tapi kalau di dalam heksanya keluar ini. Nah, kita kan tidak tahu. Ingat ya, satu karakter heksadesimal itu sama dengan 4 bit. Ya, kalau ada 2 karakter desimal sama dengan 8 bit atau 1 byte. Ini ada berapa byte jadinya? 1 byte, 2 byte, dan 3 byte. Sini, ya. Dan kita nggak tahu operating system saya ini, kalau saya melihat di sini, kita lihat propertiesnya, dia pakai operating systemnya berapa ya? Oh ternyata saya pakai Windows nih 64 bit. Kalau 64 bit, kenapa hasilnya di sini kok cuma 3 byte? 3 byte kali 3 ke 8 berapa? 24 bit ya? Tidak sama dengan yang di sini 64 bit. Oke, kalau gitu ini rada salah ya. Nggak benar. Akhirnya C ini punya format baru lagi, yaitu dengan menggunakan pointer. Pointer itu keluarnya dalam bentuk heksa, ya, tapi di sini formatnya diganti jadi P. Ya. Nah, supaya ini bisa turun ke bawahnya, kita bikin new baris baru, new line. Oke. Jadi kalau kita compile dan run di sini, hasilnya adalah alamat binary dalam heksa segini. Coba dihitung berapa bit ya? Yang sudah dapat kasih tahu saya lewat ngomong aja. 2 pangkat 32 bukan? Ya, berapa bit itu? 30. Anybody? Berapa bit? Sekitar 4 miliar bit. 4 ya. miliar bit. Oke, ada lagi yang lain? Empat miliar bit. Anybody? Pakai kalkulator. Silahkan. Berapa? Berapa hariannya?
Oke. Ada yang mau jawab? Sudah ada yang jawab satu. Yang saya highlight ini berapa bit? Ada yang jawab sudah tadi satu orang. Ada lagi yang lain punya jawaban berbeda? Quickly, Anda sudah hitung belum? Siap izin sudah Pak. Maaf saya terkendala sinyal tadi Pak. Baru join. Kenapa? Maaf tadi saya terkendala sinyal baru join Pak. Oke. Iya, sinyal dulu. Ari, berapa Ari? Ari Maulana Hardan. Kamu sudah ngitung belum? Masih menghitung, Pak. Lama. Oke, saya tunggu. Yang sudah dapat angkanya, speak up ya. Ngobrol aja, ucapkan saja ke saya. Biar saya tahu. Kalau dirubah ke dalam byte itu kan berarti dia dibagi 2 digitnya, Pak. Ya, saya tanya berapa bit ini yang saya blok putih nih, address dalam pakai pointer. Oh, bitnya bukan byte-nya. Ya, byte juga boleh, tapi saya maunya bit. Berarti Berapa? ya di 6 jutaan. Berarti, 6 juta. Oke, 2 6 sudah juta. menjawab. 6.487.580. Oke, 6.478. Oke. Anybody? Andre, gimana Andre? Masih ngitung? Masih Pak, bentar Pak. Oke. Oke, ini Miftah sudah jawab. Di chat 64 bit. Pak, mau mencoba jawab, Pak. Ya, silakan. Oke. 24 bit, Pak. Berapa? 24 bit. 24 bit. Ya, sip lah. Kalau bisa di chat aja langsung. Tulis. Oke, siapa lagi? Satu. Ngopi dulu, makanya jangan nggak ngopi. Naon eta? Naon? Hah? Naon? Karena naon eta?
48, oke. Oke, saya tutup ya. Yang benar adalah nah, delapan 8 byte atau 64 bit. Ya. Jadi hitung aja sini, ya. Anda bisa hitung ini berapa nih? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16. Itu ada 16 karakter bilangan heksadesimal. Satu karakter bilangan heksadesimal itu sama dengan 4 bit, ya kan? Jadi 16 kali 4 bit adalah berapa? 64. 64. Ya, itulah. Jadi address saya ini adalah 64. Jadi kalau saya lihat lagi ke komputer saya lihat propertiesnya dari PC saya, ya OS-nya adalah 64 bit. Ya. Jadi kalau Anda mau lihat address, alamat variabel dalam memori, itu 64 bit. Artinya kamu bisa nyimpen sampai jauh sekali gitu ya. 64 bit itu kalau tadi ada yang hitung berapa miliar, hampir 1 miliar. Besar sekali gitu. Jadi bisa berenang. Oke, sampai sini paham ya. Nah, oke. Nah, berikutnya format penulisan ini itu banyak ya.
kalau misalnya saya ingin punya umur, saya mau kasih double IPK-nya sama dengan 3,4, ya, IPK tinggi, terus saya punya karakter nilai dapat nilai double gitu ya. Oke ya. Ingat setiap C selalu diakhiri oleh titik koma. Ya. Mulai. Jadi kalau saya mau lihat ada yang sudah install Dev C++ belum? Oke lah, jadiin ini aja ya, jadiin tugas ya buat besok. Kamu harus tahu juga ini alamat IPK menggunakan desimal, heksadesimal, dan pointer. Ya, IPK dan nilai. Ya, kamu buat besok setelah kamu install, coba kita run sama-sama. Jadi Anda sudah tidak harus mengumpulkan, tapi saya akan lihat kamu share screen nanti ya, berbagi screen, tampilkan apa yang Anda kerjakan. Oke, sampai sini paham ya? Cara menilai nih. Biarpun Anda belum belajar yang lain, coba saya mau oke, dulu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Oke, tidak ada. Good. Saya close dulu. Saya close. Saya tutup dulu. Oke, saya mau jelaskan ini. Tentang matriks. Ya, tadi kan Anda sudah belajar. Ini apa lagi? Tadi kan Anda sudah belajar tentang variabel, umur, sama dengan 19, taruh di mana? Ya, terus ada besok kamu diminta untuk lihat variabel IPK 3,4. Ini dicari juga address di memori dengan format integer, hexadecimal, dan terakhir adalah pointer. Jadi ini pakai D ya, persen D, kalau hexa ini persen X, kalau ini persen P. Nanti setiap orang pasti beda-beda ya kalau Anda buat seperti ini. Yang terakhir variabel apa terakhir tuh ya? Nilai. Nilai, Pak. Ya, nilai. Pak, kalau yang pointer tuh si tipe datanya apa, Pak? Tipe datanya pointer. Pointer. Oh, Iya, tipe datanya pointer. itu Ya. khusus di C++ aja. Kalau di C nggak ada. Ada, di sini ada. Nanti Anda ini, kenapa Anda harus tahu ini ya? Ini paling penting ya pointer. Karena ini bisa jadi tugas besarnya kalian nanti pada saat project 2. Ya. Project 2 itu Anda selalu akan bermain-main dengan pointer untuk membuat game. Ya, kalau di proyek 1 Anda bermain-main dengan Excel,
Nanti di project 2 Anda bermain dengan matriks dan pointer. Ya. Nanti Anda diajarkan juga cara membuat data structure, struct, dan macam-macam. Oke ya. Ini buat besok ya. Dari sini. Kamu lihat dulu. Nah, sekarang saya mau coba atau matriks atau array. Ya. Array itu kan udah tahu ya. Kalau saya punya variabel, jadi sorry saya hapus dulu. Oke, format nggak mau ganti. Oh, sini dulu. Oke ya, lihat. Saya matriks itu adalah tempat panjang, sekuensial, contiguous yang mempunyai lokasi. Ya, lagi waktu kalian di sekolah menengah, Anda juga dapat matriks, tahu ya. Nah, sekarang ini kita belajar matriks. Ini akan terpakai terus sampai Anda bekerja. Ya. Matriks adalah sebuah tempat yang contiguous apa ya, terus menerus dan mempunyai lokasi. Lokasi itu kita biasanya di sini itu disebutnya indeks. Indeks ke 0, lokasi selalu dimulai dari indeks 0. 1, 2, 3. Dan setiap lokasi ini ada isinya. Ya, dan dia akan disimpan di memori. Isinya kalau waktu pertama kali Anda buka, ini pasti tidak tahu isinya apa, gitu ya. Nah, jadi matriks itu dan ada namanya. Jadi kalau misalnya sekarang matriks ini punya isi 8, 4, 8, 4, 9, 5, 6. Sampai sini aja. Salah. Hapusnya jadi kebanyakan. Ya. Jadi saya punya matriks A namanya. Isinya itu di lokasi ke 0 adalah 8 value-nya. Dan di lokasi pertama 4. Jadi ini biasanya disebut indeks. Ya, indeks. Jadi kalau Anda bilang saya pengen tahu isi lokasi ke 1, kamu nulisnya begini. Nama variabel matriks yang pertama itu isinya adalah yang ini. Ya. Berapa isinya? 4. Kalau saya mau tulis isi yang keempat, ini isinya berapa? 6, Pak. Good. 6 ya, karena ini 4. Ini sama saya sengaja tidak ditulis supaya kamu bisa nebak gitu. Ya. Jadi 6. Jadi matriks itu isinya 6. Matriks itu panjangnya berapa? Panjangnya orang biasa sebut length
atau size ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Size-nya equal to 5. Gitu. Ya. Oke, sekarang saya mau coba pakai menggunakan FC. Ini kelihatan nggak, Mas? Masih kelihatan nggak? Banyak, Pak. Program saya kelihatan ya? Oh, berapa programnya? Ini masih Programnya ada enggak. gambar. Oke, saya stop dulu. Oh iya, saya lupa. Oke, nah ini kelihatan ya? Nah, kelihatan? Ya, Pak. Oke, good. Kalau gitu saya delete dulu. Nah, saya tadi punya misalnya integer. Saya punya matriks, saya namanya A, ya, panjangnya 5. Oke ya, jadi kita ini artinya kita pesan tempat ke komputer, tolong sediakan saya di memori variabel dengan nama A, matriks, panjangnya 5. Ya, jadi ada 5 kotak. Addressnya mulai dari berapa? 0, indeksnya. Jadi kalau saya tulis A yang ke 0, ini mau saya isi angka 8. A yang ke 1, ini mau saya isi angkanya adalah 4. Ya, sama. Saya ingin mengambil isi, jadi matriks ini, kalau kita panjangkan, ya, panjangkan, isinya baru di posisi ke 0, isinya 8. Posisi ke 1, isinya adalah 4. Ya. Jadi kalau saya print F, isi, kita tanda kutip ya, isi dari matriks A yang ke 0 adalah, saya selalu kasih format D, terus sebelahnya saya koma, baru saya tulis nilai A yang ke 0. Artinya saya print. Oke, lihat nih ya. Saya akan mencetak matriks A yang ke 0. Kalau boleh tulis tuh kayak gini. 0 adalah ini 8, ya. Jadi kita coba compile dan print, kita lihat isinya, benar nggak? Benar ya? Karena isinya 8. Sekarang saya mau cetak print lagi A yang ke isi yang keempat. Isi yang ke isinya berapa? Disebutin di sini. Berapa nilainya? Tahu nggak? Kalau saya cetak keluar angka yang matriks yang keempat, A yang keempat itu isinya berapa? Belum diketahui, Pak. Hmm? Belum di-input. Belum diketahui, Pak. Belum Belum diketahui. diketahui. Oke, Belum di-input. good. Ada isinya atau tidak?
Pin error Pak. Tahu nggak tahu. Error. Tidak. Oke. Ada lagi pendapat yang lain? 0 Pak. Mungkin dianggap Nol. 0, Pak. Ada 0. Ada yang error, ada yang 0. Kita coba ya. Karena komputer itu akan kita lihat ini hasilnya. 0 adalah 8, yang keempat 0. Kebenaran. Oh sorry ya, ini nggak enak dilihat ya. Saya kasih new line ya, backslash n. Kita compile ulang. Ya, kebetulan ini namanya. Ya, biasanya isinya itu angka nggak jelas. Kebetulan komputer saya masih kosong, ya memorinya. Jadi dia isinya adalah sampah. Jadi kalau Anda enggak inisial, tidak Anda buat yang ini, diisi dulu, ini pasti keluarnya 0. Ya, atau sampah nggak jelas. Jadi kalau saya mau isi dengan misalnya 7, gitu ya, A4, sorry, A4 isinya 7. Maka keluarnya berapa? 7. 7 ya. Kalau kita print, tuh. Lihat ya, ini 7. Ini juga adalah 7. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, tugasnya udah jelas ya. Tadi Anda ada 2 yang harus Anda download dan install, yaitu apa? C++, ini sudah rapid typing sama ini 2. Anda install, terus kerjakan yang 3 tadi. Oke, next 2 weeks Anda akan diambil nilai untuk tutor typingnya, ya. Seberapa cepat Anda bisa mengetik, ya. Saya minta minimum 40 kata per menit, dan itu harus 10 jari, ya. Bukan yang 3 jari, 2 jari, gitu ya. Jempolnya nggak kerja, diem, yang kerja telunjuknya lari kemana-mana, nah itu tidak boleh. Jadi 10 jari, di awal Anda masih boleh lihat keyboard. Next 2 weeks, Anda hanya lihat kertas dan tidak lihat ke komputer, gitu ya. Atau lihat komputer di sini juga paling contohnya itu. That's my rapid typing. Nah, ini Anda belajar dulu ini, ya. Belajar dulu. Sini contohnya udah jelas tuh ya. Ada di tangan, ASDF itu biasanya kelingking, baca aja tutorialnya. Nanti di sini ada menu yang bisa kamu pilih, gitu ya. Anda mau ini dulu yang paling penting. Kalau ini udah jalan, bisa bahas berikutnya. Ya. Kalau Anda belum 10 jari, kamu fail gitu ya, tidak cocok masuk JTK. Cocok kita, jangan takut kok. Cocok hanya nggak afdol gitu. Kalau Anda ngetik hanya 2 jari, harusnya 10 jari. Ya. Kakak angkatan Anda, alumni dan alumni akang-akangnya itu rata-rata 10 jari. Sehingga impress orang Jepang aja suka gitu ya.
melihat cara kerja. Pasti waktu dinilai datang kerja dilihat itu waktu Anda bikin program. Pas Anda bikin programnya cepat tangannya gitu ya, lincah gitu. Itu sudah nilai plus sendiri. Oke. 1 jam sudah cukup buat saya. Ya. Besok kita ketemu lagi ya. Oke, saya stop share-nya di sini. Ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini dan kita ketemu lagi besok jam berapa? Sama jam 1, Pak. Oke, good. Saya tutup sekarang ya. Nanti recordingnya boleh diminta. Ya. Selamat Untuk siang. tugasnya masih yang ini, Pak. Masih yang test typing dulu, Pak. Kenapa? Untuk tugasnya masih yang rapid typing dulu. Enggak, tugasnya yang Selain ini. download. Ada 3 kan? Yang pertama adalah harus download Dev C++ dan install. Kedua, rapid typing dan install. Yang ketiga yaitu cari address yang tadi. Iya. Umur, nilai, dan IPK. Kamu cari untuk 3 address itu. Ya, dengan desimal, hexadesimal, dan pointer. Cuma itu aja. Ya, sekalian mencoba latihan. Karena besok kita di Dev C++-nya udah if gitu ya. Saya tidak ngajari dasar menggunakan Dev C++, karena itu bisa dipelajari sendiri. Langsung aja kita bermain-main dengan logikanya. Ya, jadi besok itu ada yang baru untuk bermain-main dengan logika dengan menggunakan program C++-nya. Ya. Kalau ada yang sudah pernah mengerjakan C++, tolong bantu teman-temannya. Ya. Kayak kemarin saya lihat main basket atau main futsal itu rame-rame, bagus juga, senang saya lihatnya gitu ya. Kompak gitu ya. Betul-betul main ya, bukan belajar ya. Hari weekend tuh harus benar-benar main ya, jangan belajar. Ya, belajar. Yang basket, Pak. Ya? Basket ya, Pak. Oh, basket. Oke, good. Saya tugasnya nanti itu selalu harusnya di kelas ya. Hanya ini aja saya nggak nyaman, harus online. Jadi tugasnya Anda bisa kerjakan di rumah. Gitu ya. Oke, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok siang jam 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. banyak, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Download ya, download dan install.